Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Jenny Rani Ekasari, nomor absen 9 sebagai penanggung jawab. Saya Kansani Rasita Dewi, nomor absen 10. Saya Najwa Pertanian, nomor absen 13. Saya Naufal Farid Ramanto, nomor absen 16. Saya Salsa Gita Jabatika, nomor absen 25. Saya Felix Dani Grafika, nomor absen 30, selaku kurator dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek terkait lukisan yang telah mau kami buat. Beberapa aspek tersebut meliputi ide, konsep, teknik, unsur, dan aliran yang terkandung di dalam lukisan tersebut. Pertama adalah ide lukisan. Tema dari lukisan kami adalah tema sesuai ketentuan dari guru pembimbing kami, yaitu keberagaman di Indonesia. Dari banyaknya keberagaman di Indonesia yang sangat luas, kami memutuskan untuk menjadikan garis Bali sebagai objek utama dari lukisan yang kami kerjakan. Untuk konsep dari lukisan ini, yang pertama adalah payas agung. Payas agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial, maka dari itu payas agung tidak ditujukan untuk berbagai aktivitas. Payas agung dikenakan bersama mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan berbagai warna yang dipakai oleh pengantin perempuan. Pengantin perempuan juga memakai rapi panjang yang melilit dari dada hingga jari kaki. Kain ini lalu dilapisi oleh kendul dan kamen prada yang menutup sampai mata kaki. Mereka juga menggunakan riasan yang disebut srinata, lengkungan simetris pada kening. Mahkota yang dikenakan oleh pengantin perempuan terdiri dari bunga sandal dan juga bunga emas. Mereka juga memakai aksesoris seperti gelang di bahu, sebelah kiri, dan di pinggang. Terkait dengan teknik yang kami gunakan untuk melukis adalah teknik plakat, yaitu teknik melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tebal menggunakan komposisi cat yang kental sehingga lukisan yang dihasilkan akan memberi kesan colorful. Lukisan ini dilukis menggunakan media akrilik on canvas yang berukuran 60 cm x 40 cm dan dilukis dengan format portrait. Dalam melukis karya seni lukis, kami mengkomposisikan elemen-elemen serta unsur-unsur seni rupa dengan penerapan warna untuk mencapai karakter serta suasana pada karya yang diwujudkan secara realistis. Kesan yang dicapai adalah kesan cahaya dengan penekanan pada warna, bentuk, dan ruang. Di dalam seni lukis terdapat unsur dan isi yang terkandung di dalamnya. Bentuk dalam seni lukis merupakan hal-hal yang kasat mata atau wujud visual dari sebuah lukisan. Sedangkan isi merupakan suatu hal yang terdapat di balik wujud visual, yaitu menyangkut masalah konsep atau pesan yang ingin disampaikan dalam karya seni lukis. Karya seni lukis yang kami buat memiliki unsur estetika pose gadis cantik dari Bali yang sedang duduk di pinggir air terjun. Lukisan ini kami beri judul Gejejeg yang berarti wanita cantik dalam bahasa Bali. Dalam karya seni lukis ini menampilkan konsep-konsep tubuh modernis dengan postur gadis yang berusia 18-20 tahun. Karena keadaan tubuh pada usia tersebut masih terlihat sangat indah. Kami memilih gadis Bali karena dilihat dari kepentingan hidup yang menekankan keselarasan, keharmonisan, dan keserasian baik hubungan dengan Tuhan, lingkungan maupun antar umat manusia itu sendiri. Agama Hindu di Bali juga selalu menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis dalam berkiprah, dan tradisi Bali dijadikan paduan dalam melangkah. Aliran dari lukisan kami adalah realisme, yaitu suatu aliran seni yang berusaha menggambarkan objek dengan akurat, detail, dan sesuai dengan kenyataan atau kehidupan sehari-hari tanpa menambahkan elemen fiksional dan bentuk ideal. Melalui karya lukisan ini, kami sampaikan bahwa kecantikan Indonesia sungguh bermacam-macam rupanya, mulai dari floranya, faunanya, alamnya, hingga individunya. Oleh karena itu, marilah kita sesama bangsa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Memang kita dengan lainnya memiliki kebudayaan yang sangat berbeda, namun hal tersebut bukanlah masalah, melainkan sebuah kekayaan tersendiri yang harus kita syukuri. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang lukisan Gejejeg. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan semoga informasi yang kalian terima dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kami. Saya Prasabar absen 19. Saya Anasda Aliatus Syabana absen 14. Saya Syafia Anastasia nomor absen 26 sebagai penanggung jawab kelompok. Saya Felita Inggir Ariana nomor absen 31. Saya Dimas Nugroho nomor absen 6. Saya Ruben Francisco Panjaitan absen 24 sebagai kurator dari kelompok 2 akan mempresentasikan lukisan kami ini yang berjudulkan Danau Toba. Dimulai dari membahas ide terlebih dahulu,
alasan kelompok kami memilih Danau Toba sebagai pengambilan objek dalam lukisan ini dikarenakan Danau Toba merupakan salah satu danau paling besar, unik, dan terkenal di Indonesia yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Danau Toba dikenal dengan ciri khasnya yang unik, yaitu ukuran luasnya yang sangat luas dan juga memiliki sebuah pulau kecil di tengah danau tersebut yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Danau Toba juga memiliki pemandangan yang sangat ikonik dikarenakan keindahan alam yang sangat hijau dan suasananya yang membawa budaya Batak, yaitu budaya daerah dari Sumatera Utara. Dengan demikian, kami memilih Danau Toba sebagai spotlight utama dalam lukisan ini, besertakan Pulau Samosir di sisi-sisi lukisan ini. Lalu kami memasukkan sedikit unsur budaya Batak di dalam lukisan tersebut, salah satunya yaitu pakaian adat dan kendaraan tradisional. Kita lanjut membahas konsep pada lukisan ini. Konsep pada lukisan Danau Toba ini menggambarkan tentang suasana di tengah Danau Toba dengan pemandangan senjanya beserta lembah dan Pulau Samosir. Di lukisan ini juga terdapat seorang anak yang sedang menaiki sampan, yaitu kendaraan tradisional Indonesia yang juga terdapat di Sumatera Utara. Kami memilih pakaian tradisional adat Batak sebagai pakaian utama dari anak tersebut dengan tujuan untuk memasukkan nuansa-nuansa adat Batak, Melayu, dan Sumatera Utara dalam lukisan ini. Kami menjadikan seorang anak sebagai objek utama lukisan kami dengan meletakkan seorang anak di bagian tengah lukisan atau kanvas ini. Kami mengambil inspirasi pakaian adat Batak melalui internet dan juga referensi dari salah satu anggota kelompok ini yang merupakan orang Batak sendiri. Sampan berlayar menyusuri Danau Toba diikuti dengan adanya pemandangan ranting-ranting pepohonan di sisi-sisi lukisan dan juga terdapat Pulau Samosir di sisi lukisan ini. Cuaca di lukisan ini cerah dengan adanya cahaya terik matahari yang bersinar menyinari Danau Toba beserta Pulau Samosir dan anak di tengah ini. Dan yang terakhir kita akan membahas nilai dari lukisan Danau Toba ini. Kami memilih konsep budaya Batak dan Danau Toba dalam lukisan ini karena keindahan dan keunikan dari danau ini sendiri. Danau ini memiliki keunikan yang sangat jarang dimiliki oleh danau lainnya, yaitu ukurannya yang sangat luas dan terdapat pulau di tengah danau tersebut. Di lukisan ini kami mengambil pesan atau nilai utama bahwa kita harus senantiasa cinta akan alam kita Indonesia ini, karena ini semua merupakan salah satu karunia yang Tuhan limpahkan untuk negara kita tercinta ini, Indonesia. Juga jangan lupa untuk melestarikan budaya yang sudah melekat dalam adat istiadat daerah tertentu. Salah satunya yaitu yang kita bahas di sini adalah budaya adat Batak yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dengan ini, lukisan ini membawa keindahan dan keunikan budaya dari alam kita Indonesia. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2 mengenai lukisan ini yang berjudul Danau Toba. Saya Ruben Francisco Panjaitan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Adelia Widyartina, nomor absen 1 sebagai penanggung jawab. Saya Muhammad Kafid Alusna, nomor absen 11. Saya Nathan Agus Santoso, nomor absen 15. Saya Devina Rasantia, nomor absen 5. Saya Raisa Narizati, nomor absen 21. Saya Muhammad Ilham Prasetyo, nomor absen 12, selaku kurator dari kelompok 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa aspek terkait lukisan yang telah kelompok kami buat. Aspek-aspek tersebut meliputi ide, konsep, prinsip, unsur, dan pesan yang terkandung dalam lukisan tersebut. Pertama adalah ide lukisan. Tema dari lukisan kami adalah keberagaman Indonesia, sebagaimana sudah ditentukan oleh guru pembimbing kami. Keberagaman Indonesia tentunya sangatlah luas dan hingga pada akhirnya kami menemukan beberapa objek. Objek utama yang menjadi fokus kami merupakan tempat suci yang ada di Pulau Dewata Bali, yaitu Pura Ulun Danu. Adapun beberapa objek tambahan yang dibuat dalam lukisan ini meliputi pertama Gunung Lesung, gunung yang memiliki tinggi 1885 meter yang terletak di Provinsi Bali. Kedua, Danau Beratan, danau terluas nomor 2 se-Bali yang terletak di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan. Ketiga, bunga Kamboja Bali, bunga dengan mahkotanya ada yang berwarna putih hingga merah keunguan. Selain itu juga dilengkapi dengan objek tambahan lainnya seperti perahu, awan, kebun bunga, dan juga pepohonan. Lukisan ini kami beri judul Swastamita of Bedugul. Swastamita memiliki arti waktu di mana surya menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Kami ingin menyampaikan bahwa keindahan matahari saat terbenam merupakan suatu kejadian alam yang sangat indah, dan apabila disatukan dengan gambaran objek di Bali akan menambah keelokan suatu karya yang akan memanjakan mata untuk siapapun yang melihatnya.
swasta minta bedugul juga memiliki arti bahwa bukan hanya keindahan semata yang kami suguhkan, namun juga kedamaian dari tempat suci yang disatukan dengan pemandangan lainnya, yakni pemandangan alam, agar kita tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih, kita dapat lahir di tanah yang memiliki keberagaman. Dari segi teknik yang digunakan pelukis adalah teknik pelakat, yaitu melukis dengan sapuan dan panduan warna yang tebal menggunakan komposisi cat yang kental, sehingga lukisan yang dihasilkan akan memberikan kesan colorful. Lukisan ini dilukis menggunakan media acrylic on canvas yang berukuran 60 cm x 40 cm dan dilukis dengan format horizontal atau landscape. Selanjutnya adalah konsep. Yang pertama, konsep lukisan ini murni, bersifat deskriptif alam yang menyoroti beberapa karakteristik berwujud emosional dari sebuah pura dengan pemandangan alamnya. Yang kedua adalah estetika. Kesan estetika pada lukisan ini terdapat pada warna yang digunakan, yaitu warna mencolok dengan menggambarkan keindahan alam di pura Bedugul. Yang ketiga adalah simbolis. Pesan simbolis dalam lukisan ini menyatakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan digunakan sebagai kekuatan bangsa untuk tetap bersatu. Kemudian untuk prinsipnya, yang pertama ada penekanan warna yang diambil dari setiap objeknya. Kemudian ada kesatuan, gradasi dengan gelap terangnya, keselarasan warna yang digunakan, serta juga terdapat irama yang selaras antara objek dan warna yang digunakan. Selanjutnya terkait unsur yang digunakan dalam lukisan, yaitu unsur titik, garis, bidang geometris dan non geometris, bentuk, warna, tekstur nyata, serta gelap terang. Untuk alirannya, lukisan ini menggambarkan aliran semi naturalisme. Bayangan objek-objek seperti pura, pohon, dan semak-semak memberi kesan hidup dan natural pada lukisan. Sedangkan pemilihan warna yang cerah memberi kesan seperti animasi. Melalui lukisan ini, kami menyampaikan pesan bahwa keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Cara melestarikannya tidak sebatas mengenakan pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, dan lain-lain, tapi juga harus bisa melestarikan dan menjaga sumber daya yang ada di Indonesia agar kita bisa terus dimanfaatkan dengan baik. Itu tadi penjelasan mengenai lukisan dan kelompok kami yang berjudul Swasta Minta Bedugul. Semoga ada pesan yang dapat dipetik dan bermanfaat untuk kehidupan mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Putra Muslimah Kosakti, absen 29 sebagai penanggung jawab. Saya Nurlanita Farga, absen 18. Saya Firminda Nurhaniza, nomor absen 8. Saya Sheikh Maulana Ahmad, nomor absen 7. Saya Ahmad Rizaldi, nomor absen 2, sebagai kurator dari kelompok 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan aspek-aspek dari lukisan kelompok kami. Aspek yang disebutkan meliputi ide konsep, prinsip, unsur, dan pesan yang terkandung dalam lukisan. Lukisan ini berjudul Rafflesia Arnoldi, dibuat berdasarkan tema keberagaman Indonesia dengan media akrilik dan ditulis di atas kanvas dengan ukuran 40 x 60 cm. Dan dengan ketentuan permukaan halus pada bagian depan dan warna yang lebih terang pada bagian kelopak bunga. Lukisan dengan judul Rafflesia Arnoldi ini merupakan ungkapan tema yang khas dengan keberagaman Indonesia yang beraliran naturalisme. Bunga bangkai Rafflesia Arnoldi adalah umban parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga Rafflesia dikatakan bunga yang memiliki yang unik karena hanya merupakan bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Dalam seni banyak teknik yang digunakan saat membuat sebuah lukisan. Lukisan yang kami buat kali ini menggunakan media cat akrilik yang dilukis di atas kanvas dan menerapkan teknik plakat dengan menggunakan perpaduan warna dasar seperti hitam, putih, kuning, hijau, dan lain-lainnya secara sederhana. Teknik plakat merupakan salah satu teknik penggambaran atau melukis sebuah objek menggunakan alat. Ciri khas teknik ini adalah dengan memberikan sapuan warna tebal sehingga memberikan kesan colorful dan memiliki keunikan tersendiri.
Teknik melukis jenis ini plakat jauh berdasarkan dengan teknik akuarel, yang mana teknik akuarel menggunakan cat encer dengan goresan tipis-tipis. Akan tetapi kalau teknik plakat menggunakan komposisi cat sehingga lebih berwarna pekat dan menutupi keseluruhan medianya. Dalam lukisan ini media lebih banyak dipengaruhi oleh objek kedaunan. Di belakang ada daun yang memang dilukis abstrak dan ada juga yang dilukis dengan gradasi. Penerapan gradasi dalam teknik plakat seharusnya dilakukan dengan cekatan. Jika cat sudah mulai mengering, maka air sulit melakukan gradasi warna. Sebaliknya, sebelum membuat gradasi cat diberi dengan sedikit air terlebih dahulu agar bisa tercampur dengan warna lainnya. Unsur yang digunakan dalam lukisan ini adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Talita Ulaisani, nomor absen 27 sebagai penanggung jawab. Saya Davina Nurhamidiana, nomor absen 4. Saya Riani Putri Anggrani, nomor absen 23. Saya Tommy Adrian Hutafen Abdullah, nomor absen 28. Selanjutnya saya Yofi Bagus Rahmadi sebagai kurator dari kelompok 5 akan mendiskusikan lukisan yang kami buat. Pertama-tama, ide dari lukisan kami dilatar belakangi oleh patung Garuda Wisnu Kencana yang merupakan taman wisata budaya Indonesia di bagian selatan Pulau Bali. GWK adalah maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya, yaitu Garuda. Patung ini merupakan karya pematung terkenal Bali, Inyoman Warta. Desain dari patung GWK menggambarkan Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara yang memakai mahkota yang menaiki kendaraan yang berupa burung Garuda. Wujud Dewa Wisnu dalam kepercayaan agama Hindu melambangkan kekuatan utama pemelihara alam semesta. Sementara burung Garuda melambangkan kebebasan dari pengabdian tanpa pamrih. Patung GWK didedikasikan sebagai simbol dari misi-misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Selanjutnya, dari segi aliran lukisan kami adalah Fauvisme. Fauvisme merupakan aliran yang menghargai konsep ekspresi dalam menangkap suasana yang akan dilukiskan. Aliran Fauvisme lebih menekankan pada kualitas dari unsur-unsur seni. Contohnya seperti garis, bentuk serta warna-warna kuat di atas nilai-nilai realistis yang masih dipertahankan oleh aliran Impresionisme. Artinya, dalam aliran Fauvisme, meskipun Impresionisme keluar dari prinsip realisme atau naturalisme, akan tetapi sifat dasarnya masih sama, yaitu masih meniru alam. Aliran Fauvisme menggunakan gaya yang hampir sama dengan aliran Impresionisme, tetapi Fauvisme menolak ide dari dasar peniruan alam. Kemudian yaitu konsep. Konsep dari lukisan kami yaitu menampilkan Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah Dewa Pemelihara, Stiti, mengendarai burung Garuda. Tokoh Garuda dapat dilihat dari kisah Garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Kemudian yaitu teknik. Lukisan kami didasari dengan menggunakan teknik plakat yang pemaduan warna yang tebal dengan menutupi latar belakang objeknya. Lukisan kami menggunakan cat akrilik yang dilukis di atas kanvas berukuran 60 cm x 40 cm dengan posisi vertikal. Kami menampilkan patung Garuda Wisnu Kencana dengan warna hijau yang khas seperti patung aslinya. Kami menampilkan patung Garuda Wisnu Kencana dengan posisi menghadap depan sehingga patung terlihat besar. Kemudian kami menampilkan background langit yang cerah agar patung menjadi pusat perhatian para penikmatnya. Lukisan ini didominasi oleh warna biru dan hijau. Kombinasi warna objek patung dengan warna background terinspirasi dari realistis patung di pagi hari dengan langit biru cerah dengan awan. Bentuk yang tampak dalam lukisan ini adalah objek patung yaitu Dewa Wisnu dan tunggangannya yaitu burung Garuda. Komposisi dalam lukisan ini pun seimbang. Dalam lukisan ini terdapat beberapa garis lurus, pendek, panjang, dan lengkung. Garis-garis tersebut sebagian ada yang saling berpotongan atau tumpang tindih antara garis yang satu dengan yang lain.
keberadaan garis dalam lukisan ini pada dasarnya berfungsi sebagai identitas bentuk. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Putra Dias Rizky, nomor absen 20 sebagai penanggung jawab. Saya Naitama Surya Sitaibawa, nomor absen 17. Saya Ratu Imaldeni Ivanca, nomor absen 22. Saya Kalisani Kulita, nomor absen 3. Perkenalkan, saya kurator dari kelompok 6. Nama saya Bimbares Gawidi. Pada kali ini saya akan menuliskan lukisan yang kami buat. Judul lukisan dari kami adalah Air Terjun Dolo. Ide dari lukisan kami adalah salah satu tempat objek pariwisata di Kota Kediri, yaitu Air Terjun Dolo. Lukisan kami mengandalkan keindahan Air Terjun Dolo sebagai objek utama dari lukisan kami. Kami memilih menggambar lokasi tersebut untuk menunjukkan bahwa lokasi tersebut masih alami dan belum tercemar. Masih banyak pepohonan yang hidup di sana. Konsep dari lukisan kami adalah yang pertama bisa dilihat menggambarkan tentang estetika yang secara langsung menampilkan keindahan dari air terjun tersebut dengan aliran yang sangat deras, dengan ukuran yang lebar dan pemandangan sekitarnya yang masih asri. Kemudian jika kita deskripsikan, kita akan menemukan air yang deras yang warnanya putih seperti kapas, suaranya menggema ke angkasa menutupi suara angin ribut yang bergesekan dengan pepohonan. Kemudian membentuk aliran sungai yang bening. Batu-batu besar di sekitarnya juga yang tampak hitam juga menghiasi sungai. Rerumputan terhampar hijau menambah suasana menjadi tambah sejuk. Angin bertiup menyebarkan aroma bunga liar di sekitar yang tumbuh di sekitar air terjun tersebut. Konsep lukisan ini sangat menyejukkan hati dan membuat pemikiran kita yang sunyi menjadi ramai karena membayangkan suara-suara yang ramai dari suara air yang deras. Banyak macam pepohonan yang juga hidup di sana. Perlu kita ketahui, lukisan air terjun mempunyai makna mendatangkan rezeki yang mengalir terus tiada henti, seperti air terjun yang tidak pernah berhenti mengalir. Nama air terjun ini disebut sebagai dol, yang artinya adalah sesuatu yang tergantung atau bermandu. Teknik lukisan yang kami pakai adalah teknik lukisan plakat. Teknik plakat adalah cara melukis atau menggambar menggunakan bahan cair, yaitu air dan cat, atau juga cat poster dengan satuan warna yang cukup tebal. Karena itu, hasil lukisan atau gambar tampak pekat dan menutup. Teknik kedua yang kami pakai adalah teknik goresan ekspresif. Teknik goresan ekspresif merupakan teknik dalam lukis yang terkesan bebas, karena pembuatannya bisa menggunakan alat berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lain yang dianggap menarik oleh senimannya. Pesan dari lukisan yang ingin kita sampaikan adalah kita harus tetap menjaga kelestarian Indonesia agar alam kita tetap bersih dan sehat. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan video pameran karya seni lukis 2 dimensi dari kelas 11 MIPA 4. Semoga dengan adanya video pameran seni lukis ini dapat menyadarkan kita akan keberagaman yang ada di Indonesia yang sudah sepatutnya kita jaga dan kita lestarikan. Saya Adelia Widyardina, selaku Ketua Pameran Seni Lukis 11 MIPA 4, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.